Oke, ini masih ada yang terkeluar katanya. Oke, Pak Sidik, selamat datang. Ya, Bu. Masih kurang 4 mahasiswa. Pak Bu Hawatia, Bu Lince, dan Pak Lukas. Bu Lydia, Pak Lukas tidak ada di situ kah? Saya di Tambunan sudah, Bu. Dia di Keningau. Oh. Tambunan itu yang kalau Keningau arah kanan, Tambunan arah kiri. Kalau dari Keke, Tambunan ya arah kiri. Oh iya iya. Di Itu Pekan yang tuh. menuju ke Kalabakan. Iya. Iya iya. Oh jalan lewat sana. Saya pernah sekali lewat sana. Oh. Oke, Bu Hawatia sudah masuk. Masih kurang Pak Antus, Bu Lince, dan Pak Lukas. Ya, Bu Lydia, tadi sepertinya ingin berbicara. Tidak, Ibu. Pak Lukas kayaknya mungkin jaringan dia tuh, Bu. Sebab itu hari kami dua di Keningau, tapi sebab lockdown kan jadi aku turun di Tambun di tempat orang tua. Jadi dia di sekolah kayaknya. Bingkor. Jaringannya memang sulit ya? Iya, sulit kalau di Bingkor, Bu. Oh, iya, iya. Berarti Bu Lydia dan Pak Lukas itu semuanya di Bingkor? Dia mengajar di Bingkor, saya di Asbon. Yang SD-nya ya, tapi SMP tetap satu Bingkor. Iya, SMP tetap satu. Oke. Pak Lukas sudah masuk. Bu Lince sudah ada. Tinggal Pak Antus. Kemana lagi nih Pak Antus? Ini Pak Antus masih belum bisa masuk. Halo, selamat siang. Sudah masuk, Bu. Oh, sudah masuk loh. Benar-benar tidak muncul loh di tempat saya. Iya ya, gimana ya nih? Itulah.
Kenapa ya tidak muncul nih? Iya, di saya pun tidak ada. Loh, kok menakutkan? Ayo. Jangan-jangan Jangan-jangan. tidak ada benar di daftar nama tuh nggak ada yang namanya Iya, Pak memang Agus. tidak ada, Pak. Tidak ada, Bu. Mahasiswanya juga tetap 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saja. Sepertinya keluar lagi tuh Pak Antus. Loh, tapi di tempat saya tidak muncul ya. Itu ada kan Tapi Bu, di saya situ kirim ada. di grup. Iya, ada di grup. Iya, Dia ada, pun tetapi ada. di tempat saya tidak muncul. Ini Coba di teman-teman ada. Iya, di grup ada. di sini jumlahnya 11 peserta. Sudah. Ini kenapa ya? Sudah Jangan-jangan 11. Tetapi di tempat kawan-kawan yang lain jangan-jangan ada U di balik B. ada suaranya. Tetapi Tapi tiada tidak namanya kan, Bu? namanya. Iya. Ini mungkin karena pembahasan IPA tadi saya tidak jadi makhluk hidup lagi ya Bu. Ya itulah. Saya takutnya gitu. Ada namanya tempat saya. Nah Loh. ada. Berarti kita Kok, nih kenapa Pak kayaknya ada Siti? Saya tiada, Ibu Yuli pun insan tiada. tadi ya. Ada Atau sudah mungkin namanya kalau kita saya. sama- Loh, itu Saya juga sama Ibu ada ya. Yuli saja tiada. Ini memang aneh ini kenapa tidak ada di tempat saya ya. Berarti itu spesial buat saya itu. Hai. Coba chat, Pak. Pak Antus Chat, Bu. coba chat. Di obrolan ya Bu ya. Iya, di obrolan. Hah? Hadir gitu coba. Itu Bentar, teman-teman. Ambil Dani. Iya. Iya muncul. Lah kan muncul, aneh ya. Di obrolan muncul. Di obrolan muncul, tetapi di ini nggak ada. Partisipan. kayaknya ada ini nih. Jadi Harus- sejenis apa ini Pak Antus sekarang nih? Gimana? Sejenis apa ini Pak Antus? Saya sudah dirubah tadi, ada insangnya Pak. Okelah, tidak apa-apa. Biarkan hanya Tidak sekedar apa-apa ya? nama. Iya. Apa sih arti sebuah nama? Ada artinya lah nama. Oh ya, Ada. untuk didata ya Bu ya. Iya. Daftar Pak hadirnya ya. Lukas, kenapa Pak Lukas? Pak Ada Lukas apa, belum Pak ya? Lukas kok angkat? Dia angkat tangan, Bu. Iya. Saya Mungkin pikir ada yang mau bertanya sudah dia. Ibu Lydia kan di situ, Kenapa, tolong dulu. Kami beda. Oh, dia mau menampilkan videonya. Itu loh Pak Lukas, gitu Oh, iya. maksudnya. Pak Lukas, Ya Pak Lukas sudah Pak Lukas terlihat. main isyarat-isyarat ini. Oke. Ada apa Pak Lukas? Oh,
Dia hanya memberitahu. Diartikan sendiri semuanya. Oke, tampilan yang saya tunjukkan terlihat. Terlihat tampilannya? Belum, Bu. Bapak Ibu. Lihat Bu, lihat. Eh, Titik garis sudut. Ya. Ini nanti tidak saya slideshow. Soalnya kalau saya besarkan nanti di halaman berikutnya itu tidak terlihat. Yang terlihat hanya halaman satu ini aja. Sudah saya coba berulang kali begitu. Kok ini ya, Bu? Oke ya. Saya tidak lihat ya, Bu. Siapa yang tidak melihat? Ini saya. Kok ini tampilan di beranda saya di Tuweb ini pun berbeda ini. Ada MHMT ini. MH ini siapa ya? MH itu saya. Oh. Berarti saya tidak melihat tampilan itu kan Ibu mungkin share screen ya, Bu ya? Iya, Sekarang. ini kelihatan nggak? Enggak, Bu, kalau di saya. Coba saya ulang. Hanya Pak Antus yang tidak melihat, Bu. Coba lagi. Saya coba lagi. Lihat atau tidak? Ini enggak juga, Bu. Hanya lihat Kenapa Pak Antus tulis itu kelihatan MH. videonya? MH-nya saja. Terlihat atau tidak? Kelihatan Belum. sudah, Bu. Mungkin yang lain. Lihat. Cuma Yang Pak Antus saja yang lainnya? tidak lihat. Terlihat, Bu. Pak Antus bisa melihat. Belum, masih tampilan MH-nya saja. Loh. Nah, ini kan. Ini Pak Antus pakai handphone atau laptop? Telepon, Bu. Telepon. Oh, padahal yang lain sudah ada loh, Pak. Mungkin lainnya Pak Antus tuh tidak bagus. Ya mungkin kali ya. Dilanjutkan saja, Bu. Nanti saya perbaiki pelan-pelan. Ya. Oke lah. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waktu menunjukkan 11.31. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar tentang titik garis sudut. Titik Pak Antus yang dan sudut yang ada di modul 2. Saya tidak tahu ya. Oke. Ini sebenarnya bagian dari kemarin yang sudah dijelaskan di awal ya. Kalau kemarin itu berkaitan dengan bangun datar. Jadi titik garis sudut itu juga berkaitan dengan bangun datar. Selanjutnya, nanti yang akan dijelaskan ada titik, kemudian garis, dan sudut. Jadi, semuanya termasuk benda yang berbentuk bidang datar maupun bidang bangun ruang itu masuk dalam geometri. Geometri itu merupakan ilmu yang menggunakan sistem aksiomatik. Karena itu materi geometri disusun dengan urutan yang jelas dan penjabarannya harus benar. Dalam geometri harus terdapat pengertian yang pertama kali ada yang disebut pengertian pangkal dan juga harus terdapat dalil yang pertama kali ada yang disebut aksioma. Jadi dalam mengerjakan geometri itu harus dikerjakan secara runtut. Dari ujung hingga pangkalnya. Ini biasanya kita sebut sebagai langkah kerja. Sehingga pengertian pangkal tidak dapat didefinisikan karena pangkal atau primitif konsep dan diterima sebagai suatu kesepakatan. Demikian pula aksioma tidak dapat dibuktikan dan harus diterima kebenarannya.
atau namanya primitive notion. Beberapa unsur pangkal diantaranya adalah titik, garis, dan bidang. Jadi kalau titik itu tidak ada pangkal ujungnya, kemudian kalau garis itu memiliki ujung dan pangkal, bidang ujung dan pangkalnya sifatnya tertutup, karena itu masuk dalam kurva tertutup. Selanjutnya ini sudah seperti yang dijelaskan sebelumnya ya pada pertemuan pertama. Titik itu merupakan unsur pangkal. Titik hanya mempunyai posisi atau letak dan tidak mempunyai tebal. Titik itu tidak mempunyai tebal ya. Kalau kita misalnya menggunakan pensil ya, tebalnya sesuai dengan pensilnya. Kemudian menggunakan ballpoint juga sama, tidak bisa ditebal-tebalkan ataupun ditipiskan. Kemudian suatu titik direpresentasikan dengan suatu notah ini ya, notah, dan diberi nama dengan huruf besar A, B, C. Titik menyatakan tempat, tidak mempunyai panjang, jadi titik itu tidak memiliki panjang, tidak memiliki lebar, dan tidak memiliki ketebalan. Titik adalah ide yang tidak didefinisikan, tidak dimodelkan oleh noktah atau bintik yang dibuat oleh media tulis. Jadi yang seperti Bapak Ibu lihat, itu kita bagaimana cara membacanya. Di situ ada titik A, ada titik D, ada titik E dan F. Nah, di situ kan titik yang diapit oleh dua huruf itu namanya adalah membacanya titik E dan F. Kemudian ada titik B dan C dan ada titik G. Nah, kemudian gabungan-gabungan dari titik ini akan membentuk garis. Di situ ada banyak titik, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 titik dan 2 garis. Selanjutnya, kita ke garis. Kalau tadi dari titik itu tidak dapat didefinisikan. Sekarang garis, itu panjangnya tidak terbatas, lurus, tidak mempunyai tebal, tidak memiliki ujung. Jadi garis itu ujungnya itu panjang sampai tak terhingga. Kemudian garis adalah ide yang tidak didefinisikan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat garis, biasanya kalau kita di sekolah itu namanya adalah menggunakan penggaris. Nah, di situ mengapa kok di situ dinamakan penggaris? Karena di situ punya benda penggaris. Jadi alat untuk membuat garis. Kemudian bagaimana sifatnya? Garis itu lurus. Panjangnya tidak terbatas. Bisa melebihi panjang penggaris, bisa tak terhingga. Oke. Ini seperti yang sudah dijelaskan juga bahwa di situ ada 3 macam garis ya. Ada garis yang berpotongan, jadi 2 garis dengan 1 titik persekutuan. Ketemu titiknya itu titik temunya adalah titik A. Di situ ada 2 garis, ada garis K dan garis G, dan titik temunya ada di A. Itu namanya adalah garis potongan. Selanjutnya, garis sejajar itu adalah garis yang terletak dalam satu bidang yang tidak berpotongan. Jadi sejajar itu nanti meskipun dipanjangkan sepanjang-panjangnya itu tidak tetap akan sejajar seperti itu. Selanjutnya garis kongruen. Itu adalah 3 garis atau lebih yang koplanar atau sebidang
yang mempunyai satu titik persekutuan. Jadi garis yang lebih dari satu itu kemudian bertemu ada satu titik di antara 3 garis atau lebih. Maksudnya boleh 4 garis, boleh 6 garis, pokoknya di atas 3 garis. Nah, di situ ada satu titik temu. Selanjutnya, Bu, ya, yang KG maksudnya garis ada KG itu maksudnya apa? Huruf K dengan G itu. KG, kenapa Pak? Iya Bu, kenapa? Maksudnya itu hurufnya kenapa disimpan di K di situ? Kenapa G di situ? Ya kan itu satu garis Pak, dari ujung kiri atas ke kiri bawah itu satu garis K. Dari Oh, ujung kalau kanan simpan C atas, itu bagaimana, Bu? Kalau simpan huruf C di situ boleh kan? kan itu nama garisnya. Garis itu kan satu garis itu kalau Pak seret membuat satu seret gitu, itu namanya satu garis. Iya. Bisa Maksudnya Bu, dipahami. yang huruf-hurufnya itu Bu. Ini ada huruf G, ada huruf K, ini bawahnya Oh, itu garis-garis bebas. Kasih BC Bebas boleh. Pak Sidi. Oh, bebas ya Bu. Oke, Iya, oke. itu contoh saja. Iya, contoh. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini contoh yang P ke Q itu adalah satu garis. Satu garis ya, P ke Q itu bisa dinamakan sebagai garis G. Itu bebas mau dinamakan garis K, garis L itu boleh. Selanjutnya, kumpulan dari garis itu akan membentuk suatu bidang. Nah, ini ada 4 garis yang kemudian menjadi satu bidang datar. Selanjutnya, tadi sudah sejajar, kemudian berpotongan. Kalau tadi kongruen, sekarang bersilangan ya. Kalau bersilangan itu tidak bertemu, tapi kalau sekilas dilihat itu bentuknya tegak lurus. Tegak lurus tetapi tidak bertemu. Ini nanti untuk pembahasan pada garis bersilangan itu ada pada bangun ruang. Nah, di sini ada garis yang menembus benda bening ya. Seperti kaca, itu akan diteruskan garisnya. Kemudian yang contoh kedua, yang gambar kedua itu sejajar. Ini seperti pencerminan, satunya cermin, kemudian ada garis di depannya, itu akan terbentuk sama. Kemudian yang ketiga itu garis yang tidak melewati titik sudutnya, tapi pada bidangnya. Selanjutnya, ini bangun ruang. Ini sudah ya kemarin, sekarang kita ke sudut. Sudut itu merupakan suatu ide yang penting dipelajari dalam geometri. Suatu sudut itu adalah gabungan dua sinar garis AB dan AC dengan sinar AB dan AC masing-masing disebut kaki sudut. Jadi menamainya itu bisa dengan huruf. Kebanyakan kalau menamai garis, kemudian menamai sudut itu menggunakan huruf, bukan angka ya, bukan 1, 2, 3, tetapi A, B, C. Sudut adalah gabungan dua sinar yang tidak segaris yang mempunyai titik pangkal yang sama. Oke. Suatu sudut diberi nama dengan menggunakan satu huruf kapital atau 3 huruf kapital. Jadi untuk menamai sudut itu bisa dengan menggunakan satu huruf kapital ada di tepat di tengah sudut atau dengan 3 huruf kapital. Jadi yang menghubungkan garis dengan garis.
Cara mana yang digunakan tergantung pada situasi yang dihadapi. Kalau kita hanya mempunyai satu sudut, maka kedua cara itu dapat digunakan. Sebaliknya, jika mempunyai lebih dari satu sudut, maka suatu gambar sebaiknya kita menggunakan nama dengan 3 huruf kapital. Oke, seperti apa? Nanti dijelaskan lagi pada gambar. Selanjutnya, sudut mempunyai ukuran. Satuan ukuran dapat biasanya berupa derajat 0. 0 yang ada kecil di atas angka itu kita menamainya adalah sudut atau derajat ya. Derajat biasanya. Jika sudut pusat suatu lingkaran kita bagi menjadi 360 bagian yang sama besar, maka masing-masing sudut itu berukuran 1 derajat. Ada 4 jenis sudut yang perlu kita kenal, yaitu sudut siku-siku, sudut lurus, sudut lancip, sudut tumpul. Sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Sudut lurus itu besar 100 derajat. Sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Dan sudut tumpul lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Nah, Bapak Ibu mungkin yang belum pernah melihat busur derajat. Jadi ini adalah gambaran dari busur derajat. Ini ukuran sudut adalah bilangan real antara 0 dan 180 untuk setiap sudut. Jadi untuk penggunaan angkanya itu menggunakan angka-angka real ya, mulai dari 0, 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya sampai dengan 180 besarnya busur derajat. Kemudian ukuran derajat lebih kecil, oh maaf, ini bukan lebih kecil, tapi kita membacanya kalau ada seperti ini, itu adalah sudut. Ukuran derajat sudut ABC adalah 40 derajat. Oke, penulisannya U sudut ABC. Ini sebenarnya tidak harus seperti ini, cukup dengan menuliskan sudut AB sama dengan 40 derajat. Coba Bapak Ibu lihat ya, di situ ada A. A itu menunjukkan pada derajat 40, kemudian B-nya itu pusatnya busur, kemudian C itu adalah garis lurus pada busur ya, dasarnya busur. Nah, di situ besarnya ABC itu adalah 40 derajat. Jadi kalau mencari derajat dalam busur derajat, caranya seperti itu. Dilihat angkanya berapa. Dimulai dari 0, jangan memulai dari 100. Oke, mulainya dari 0 ya melihatnya. Selanjutnya, ini macam-macam sudut tadi. Ada sudut siku, besarnya 90 derajat. Sudut lurus besarnya 180 derajat, sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat, sudut tumpul lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Selanjutnya, nah ini ada bidang, kemudian di dalamnya ada titik, ada garis juga. Di sini titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik. Namanya adalah titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Selanjutnya garisnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total ada 7. Kalau bidangnya, garis yang ada bidang tidak terhitung, itu ada
3 garis, yaitu garis BE, garis CG, garis DH. Selanjutnya, oke. Coba dijawab. Diberikan 3 titik P, Q, dan R yang tidak kolinier. Tidak kolinier itu tidak sama ya panjangnya, dan acak. Berapa banyak garis yang mungkin dibuat? Ada berapa banyak garis yang mungkin dibuat? Silakan yang ingin menjawab. 2 Kak, Bu. Lainnya? Sorry, bukan 2, bukan 2. 3 Bu, 3 Bu. 3. Yang dibuat 3. Ini ada berapa? Artinya? 1, 2, Ada 4 kah? Ya, 1, 2, 3, 4. 2, 3. Kemudian 3, Bu. banyak garis yang bisa dibuat. 4. 2 juga. Ada 4. Ada berapa? Lebih dari 4 kayaknya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 3 Bu. Lebih dari 3 itu, Pak. Satu, 2. 1, 2. 6, Bu. Iya, jawabannya 6. Coba sebutkan, Bu, 6 itu apa saja garisnya? LN, LN, MK, MK, Oh iya, LK, iya. LK, LK, LM LM, lagi. LM. LN. LN sudah tadi, Bu. Oh, tuh. Ya, saya pakai tulis dulu. LN 1, Ya. MK 1, Ya. oke. LM 1, LK 1, terus tunggu. KN Ya. 1, satu lagi tunggu ya. KN, MK, LN, NM, MK, ML, LK. Sebenarnya LK. gini cara mudahnya. Kalau pakai sistem awang atau penafsiran seperti ini, L-nya itu coba ditarik ke semua garis. LN, LM, LK, ya kan? LN. Ya, sudah 3. LN, LM, LK. Setelah itu kita ke N. LN kan sudah. Sekarang NM, NK. MK. NM, MM, NM dan NK. NM, NM, Bu. N NM, dengan Iya, M. MK. NM, NK. Iya. LN, Ya. MK, LM, LK, KN, NM. Sekarang ke M. Kalau ke M, MN kan sudah. ML juga sudah. Berarti tinggal MK. LK 6, sudah. 2, 3, 4, NK 5, sudah. 6. MK sudah. Sudah selesai. 6. 6. Iya, benar kan? Iya. Oke.
Coba berikutnya. Pada gambar Yang nomor 3 2,10. ya. Nomor 3. Silakan dikerjakan. Pada gambar 2.10, gambarnya ada di bawah. Yang poin 3 ya, yang I, itu sudut NML itu adalah 20. NML itu 20. Apakah sudut KML? Berapa? KML. 90 derajat, Bu. 60, Bu. Oke, 60. 60 derajat. Iya, soalnya di situ adalah siku-siku kan. Kalau siku-siku itu pasti 90 derajat. 90 Yang sudah derajat. diketahui 20 derajat, berarti sisanya masih ada 70 derajat. Oh. Begitu. Sekarang soal nomor 4. Pada gambar 2.10 bagian 2 II, jika sudut EOF itu adalah 120, berapakah sudut GOH? Silakan dihitung. GOH. Uh, 390, 120. 240, Bu. Salah. 120. 120, Bu. 120, Bu. 120. Oke. 120. Ya, sama. Itu sebenarnya sama. EOF itu sama dengan GOH, berseberangan namanya. Berseberangan. Nanti FOG dengan EOH itu juga besarnya sama. Gitu. Sudah ya. Oke. Selanjutnya saya keluarkan dulu. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mengerjakan soal. Siapkan kertas. Kecuali Bu Salma ya, Bu Salma hari ini boleh diam diri. Yang lainnya siapkan kertas. Siap. Kertas Ya. dengan ballpoint. Ballpoint. Masa kertas saja buat menghitung apa? Mana ada Bu. Siapkan kertasnya, Pak. Cari kertas kita dengan ballpoint. Saya tunggu 3 menit untuk persiapan. Sudah, Bu. Sudah siap, Oke. sudah. Itu Pak Sidik masih lari-lari yuk. Dia lupa naruh ini pulpennya. Oke, Pak Lukas. Bu Hawatia sudah siap, Pak Lukas sudah siap. Lainnya
Sudah, Bu. Siap, Bu. Oke, Siap, Bu siap. Dorce siap, Bu Lydia siap. Belum. Tuh kan? Tuh kan Pak Sidik masih berlari-larian. Pak Sidik cepat. Ay, tidak ada jumpa. Nanti lah pergi belanja bapen. Sudah Bu soalnya? Sudah apa belum? Pak Sidik sudah. Saya cuma sediakan Siap, kertas Pak saja. Sidik. Saya cuma sediakan kertas dengan pen saja. Iya, sudah itu aja cukup. Bu Lince sudah siap? Siap, Bu. Oke. Bu Angel? Iya, Yang Bu, belum siap. Oke, siap. Saya tunjukkan soalnya, silakan dijawab. Langsung jawabannya. Kalau misalnya ada cara ya dikerjakan dengan cara. Jangan ditunjukkan ke temannya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, difotokan, kemudian kirim ke WhatsApp saya. Gitu ya. Difotokan, Siap, Bu. kemudian Oke, kirim Bu. ke WhatsApp Siap. saya, terus Siap. setelah itu kita bahas bersama. Oke, Sekarang Kak Bu, bentar. langsung, kalau sudah langsung sekarang dikirim Kak? Langsung dikirim nanti kalau sudah. Wow, live Bah? Iyalah, live. Ya kan kita mencoba berbagai teknik, Pak. Bentar. Soal nomor 1. Terlihat? Agak gelap, Bu. Tapi bisa terlihat ya. Oke, silakan dikerjakan. Soalan 1. Sudut yang terbentuk dari persimpangan antara garis KLM disebut sebagai sudut. Silakan dikerjakan ya, nomor 1. Waktu mengerjakan 15 detik. Waktu habis, kita soalan nomor 2. Nomor 2. Bu, tidak lihat nomor 2. Oke, bentar. Oke, sudah terlihat ya? Soalan 2. Sebuah segitiga sama sisi mempunyai 3 sudut. Jumlah dari ketiga sudut tersebut adalah 20 detik dari sekarang. Jumlah apa, Bu? Kurang jelas tadi. Jumlah apa Dari ya? ketiga sudut adalah, Jumlah sudut. ya Ibu, Bapak Ibu jawab aja dulu ke pemahaman Ibu.
20 detik. Bu, kalau sudah siap saya mau kirim sekarang atau Belum. dikumpul? Halo, Bu. Belum, Bu, sampai 5 nanti. Oh, oke. Soalnya 5. Kirimnya langsung WhatsApp pribadi saya ya. Oke, lanjut soal nomor 3. Garis yang mendatar disebut dengan garis puluh detik. Selanjutnya, soal nomor 4. Kumpulan titik secara teratur membentuk dan berkesinambungan adalah dinamakan apa? Kumpulan titik secara teratur membentuk dan berkesinambungan. 20 detik. Soal terakhir. Garis memanjang yang tidak memiliki dua titik pembatas pada kedua ujungnya adalah dua puluh detik. Oke, satu sudah mengirimkan.
Yang sudah boleh difotokan dan dikirim ke saya. Ibu, Oke. bisa diulang di nomor 1 dan nomor 2, kata tadi saya terlepas pandang tadi. Tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Soalnya, Pak. Soalnya, Bu. Tidak bisa, Pak. Beneran. Mohon maaf. Hanya sekali ditampilkan. Ini beserta dengan alasan, Bu, ya? Boleh dengan Jawab. alasan, boleh tidak. Kalau ada alasannya, sekalian alasannya tidak masalah. Lengkap malah lebih bagus. Masih satu orang yang mengumpulkan. Saya tunggu yang lainnya. Oke, yang selesai boleh dikirimkan ke saya. Oke, 2 orang sudah mengirimkan. Tiga orang. Nggak ada juga waktunya kan, Bu, untuk mengirim. Tidak terbatas Ya, ya, ini saya bacakan ya yang sudah mengirimkan, Bu Angel, Pak Sidik, dan Bu Hawatia. Laju, Bah. Mana yang lain? Tidak ada juga waktunya kan, Bu. Dan selanjutnya Bu Lydia sudah mengumpulkan. Ditunggu Bu Dorce, Bu Lince, Pak Lukas, dan Bu Salmah tidak. Satu, dua, tiga, 4. Masih kurang 4 mahasiswa lagi.
Oke, Bu Dorce sudah mengumpulkan. Masih kurang Bu Lince, Pak Lukas, dan Pak Antus. Masih kurang 3 orang. Bu Salma setelah ini siap-siap untuk menjelaskan ke kawan-kawannya. Oke, Bu. Oke. Ayo Bu Lince, Pak Lukas, dan Pak Antus. Aduh, Pak Antus nih teliti betul, Bah. Dia maunya 1 halaman kayaknya. Oke, Pak Antus sudah. Tinggal Bu Lince dan Pak Lukas. Pak Lukas 2 halaman ini. Pak Antus tadi 1-2 belum ikut ya? Saya nggak dengar tadi, Bu. Sorry. Oh iya. Gak apa-apa. Ibu Yuli nomornya yang mana ini? Dari tadi saya Satu cari. aja nomor saya. Di grup, kemudian cari gambarnya yang pakai masker. Orang yang pakai masker. Oh, oke, makasih, Bu. Ya, cari grup, Bah. Gara-gara saya nggak pakai masker, mungkin ya ibunya lupa. Ya, mungkin lah itu, Bu. Oh, tinggal 20% nih teleponku yang casnya. Tinggal berapa, Pak? 200? Banyak itu. 20%. Oh, 20%. 20 ratus. Tadi bilangnya 20 ratus kan? Iya, Bu. Masih kurang Bu Lince dan Pak Lukas. Oke, Bu Lince sudah. Kurang Pak Lukas. Bagaimana Pak Lukas? Masih di tempat? Pak Lukas. Pak Lukas. Pak Sidik bantu saya untuk membangunkan Pak Lukas. Sepertinya tertidur. Sama Ibu Lydia itu, Bu. Berdekatan dia, Bu. Sama Enggak. Mungkin Beda jaringannya Saya di kali, Bu. tampunan, Pak Sidik. Ibu Lydia. Kasih bangun dia, Bu Lydia. Kalau lewat WhatsApp, jaringan kurang bagus pun bisa kok.
Halo Pak Lukas. Oh, mungkin suara saya kurang manis. Halo Pak Lukas. Ibu Lydia tuh Bu yang boleh panggil dia. Bu Lydia, tolong dipanggilkan. Pak Lukas. Hihi. Si bangun balik kasih kejut-kejut dia, disapu-sapu kepalanya itu. Oke, Pak Lukas mengumpulkan. Kok nomor Wow. 1 aja, Pak? Oke, ya udah. Sudah selesai. Sekarang Bu Salma, silakan menjelaskan mulai dari nomor 1. Bentar, saya. Mau dijelaskan ke Bu? Iya, tapi jawaban kalian saya simpan. Ini kecil banget ya. Oke. Nomor 1, saya gerakkan aja. Nomor 1 tadi, silakan Bu Salma. Saya yang akan menggerakkan kursornya. Bu, saya semampu saya saja ya, kurangnya Ibu perbaiki Ya. nanti ya. Oke. Ya. Oke. Soalan 1. Sudut yang terbentuk dari persimpangan antara garis KLM disebut sebagai sudut. Langsung disebut jawabannya, Kak Bu. Iya, jawabannya Jawabannya yaitu sudut tumpul. Yeay, benar. oke, saya hitung yang benar. 1, 2, Woi, 3, benar. 3, Salah saya semua itu. 3, 4. Ada 4 yang benar. Dari 8 ya, 8 yang benar 4. Berarti 50%-nya. Saya benar kan, Bu? Nomor 2. Bagaimana Pak Sidik? Soalan- Benar atau tidak? Macam benar, Pak. Mana ada. Jadi di sini kan KML itu kan lebih dari 90 derajat, ya kan? Berarti sudutnya adalah sudut tumpul lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180. Oke, yang benar 50% saja. Nomor 2, silakan Bu Salma. Soalan 2. Sebuah segitiga sama sisi mempunyai 3 sudut. Jumlah dari ketiga sudut tersebut yaitu, jawabannya ialah 180 derajat. Iya. Yes, saya betul. Ini Bapak Ibu tahu maksudnya. Segitiga itu kan Tahu, ada Bu, 3 tahu. sudut kan ya? Yang belum tahu ini. Sama kaki. Segitiga. Iya, segitiga itu kan sudutnya ada 3. Kalau dijumlahkan semuanya, semua sudutnya itu totalnya adalah berapa? 180. 180. Jadi Derajat. jenis segitiga apapun, kalau dijumlahkan sudutnya itu totalnya adalah 180 derajat. Oh, Ya, mau hitung dijumlah Katanya kau. rupanya. Saya salah mengerti soalnya kalau begitu. Ya, saya salah Saya mengerti. dibagi lagi Saya 3. pun begitu salah mengerti soal, Bu. Saya kira Yang sudutnya ada benar berapa hanya itu. 1. Yang benar hanya 1. 90%. 90%. 10% yang benar. Saya kan, Bu. berarti Yeay. berarti kelirunya di soal itu. Itu soalnya kurang ini nih. Iya, seharusnya Heeh. titik-titik derajat. Iya, Itu baru Tidak, paham. Pak Bu Salma. soalnya. Saya paham. Saya mengerti. Sabar Bapak, Ibu. Kurang Kurang saya Ini tadi kan tidak namanya saya tadi tidak belajar dengar ya soal Jadi Bapak Ibu nanti berikutnya yang membuat soal itu lebih mudah biar dipahami oleh
mahasiswa lain gitu ya. Ini kan juga ini, belajar Ibu Salma. Yang Belajar. lebih senang kita paham. Ibu, Bu kebetulan Angel, saya kan paham kebetulan ini kan kita bahas tentang soal-soal ini, Bu. Jadi Ibu Salma saya paham. saya Ya, langsung Bu Angel. tanyakan. Ini kalau kita buat Oke, Bu soal Salma. Nomor 3. Soalan ketiga, garis yang mendatar disebut dengan garis. Horizontal. Ya, garis horizontal. Horizontal, benar. Tenang saja Bapak Ibu. Ay, Bu, saya benar. Horizontal, Babang. Saya salah. 2, 3. Garis horizontal. 3 orang saja yang benar. Saya benar kok, siapa Bu. itu, Bu? Iya, benar. Ibu benar kah, Bu? Pasti siapa? Pak Pantus. toh? Pak Antus, enggak lihat. Saya itu Iya, yang benar. betul. Benar ya, Bu? Iya. Saya mulai dari nomor 3 aja sih, Bu, tadi dengar soalnya. Pak Sidik benar. Saya Bu. jawab garis sejajar. Garis sejajar tidak boleh, Kak, Bu? Tidak boleh. Ini kan satu garis saja. Kalau sejajar itu 2 garis. 2 garis atau 3 garis. Oh iya. Ini kan Mungkin satu garis. mungkin bagian ini yang saya ketinggalan minggu lalu ini. Ibu jawabannya itu nomor 5, Ibu. Sudah sebut. Lanjut. Iya. Nomor 4, Bu Salma. Soalan 4, kumpulan titik secara teratur, membentuk dan berkesinambungan adalah Garis. Garis. ya, garis. Benar, garis. Artian Senang-senang saya punya ini Bapak Ibu. Saya punya Iya, Bu. benar kah, Bu? 1, 2, 3, 3. Hanya 3 orang saja yang benar. Saya, Bu. Iya, benar. Masih salah. Saya, Bu. Siapa ini? Pak Sidik loh. Pantus. Lah iya salah. Dan Siapa yang garis jawaban. garis saja ya, bukan bidang segitiga. Ya, garis saja itu pengertiannya dari garis. Oke. Selanjutnya nomor 5, Bu Salma. Soalan 5. Garis memanjang yang tidak memiliki 2 titik pembatas kedua ujungnya adalah Garis sejajar. Tidak memiliki 2 titik pembatas pada kedua ujungnya. Iya, garis sejajar itu. segmen garis. Segmen garis. Kalau segmen garis yang saya tahu itu ada titiknya, contoh titik A sampai ke titik B. Atau bagaimana ya? Garis memanjang yang tidak memiliki 2 titik pembatas pada kedua ujungnya. Ya, itu kan hanya garis sejajar itu. Garis lurus. sejajar. Kalau Garis lurus. segmen garis itu tidak memiliki arah, itu tidak ada Jawaban saya arah. salah. Garis lurus atau garis sinar, Bu? Sinar garis. Ini garis infinity itu yang seperti apa, Bu? Yang Bu tidak Angel penghujung, maksudnya. Bu. Yang tidak penghujung. Oke. Garis tak terhingga. Sejajar oke, karena tidak bertemu. Sejajar boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yang benar. 1 yang Iya, belum benar. benar. Oke, 90% benar. Udah ya, bisa ya mengerjakan. Oke, jadi Bapak Ibu nanti yang lainnya tugasnya kan membuat soal 5 saja. Sebelum presentasi, sebelum hari Minggu itu harus sudah dikumpulkan. Maksimal hari Sabtu
Sabtu jam 12 malam itu sudah dikumpulkan ke saya. Seperti ini, boleh hanya diberi nama saja, tidak harus diberi cover seperti ini. Cukup diberi nama saja pakai ballpoint, boleh namanya, kemudian kelas semester berapa gitu. Pokja, mana? Ya. Ini ya, jadi disendirikan. Soalnya disendirikan, jawabannya disendirikan. Nanti kalau dijadikan satu langsung lihat, oh jawabannya itu sudah ada. Jadi disendirikan. Gitu. Berikutnya yang tampil siapa? Masih hafal yang tampil berikutnya? Yang tampil minggu depan. Ya. Nggak tahu. Pak Sidik. Pak Sidik. Pak Sidik diam-diam aja. Pak Sidik. Pak Sidik. Iya, Pak Bu. Sidik tampil minggu depan loh ya. Materinya apa? Materinya bangun ruang saja. Keliling, luas, bangun ruang. Banyaknya, Bu. 2 modul baik Bu. Keliling. Jadi nanti ada soal yang mewakili keliling, kemudian ada soal yang mewakili luas, ada soal yang mewakili bangun ruang, jumlahnya 5. Ingat ya Pak Sidik. Oke. Yang tadi ini soalan siapa, Bu? Itu punyanya Bu Salma. Jangan dimarahi Bu Salma. Bu Salma hati-hati ya. Marahi Pak Sidik itu nanti. Oh, jadi tidak presentasi, cuma soalnya saja disebutkan ya, Bu? Iya, terus nanti kalau ada temannya tanya, itu kok bisa kayak gini ya, Bapak yang jawab. Oh, begitu. Iya. Nah, Tapi saya mau tanya, Jangan disebarkan ke kawan-kawannya ya. Bu Yuli, Buat soal, ya. i- Iya, Bu. itu yang PPT-nya bukan kita yang buat kah? Atau soal saja dibuat? Soal saja 5, PPT-nya saya, Bu. Oh, oke, Bu. Terima kasih. Hanya soal 5, kemudian jawabannya 5. Yang ya itu tadi jawaban dari soal 5 itu. Cukup nanti Bapak Ibu menjelaskan ke teman-temannya langkah kerjanya. Jadi semacam yang bertanggung jawab untuk menjawab soal itu siapa. Kalau hari ini tadi yang bertanggung jawab adalah Bu Salma. Gitu. Masih ada yang belum paham? Pak Lukas paham? Iya, Bu. Belum. Belum paham Pak Lukas? Iya, Bu. Jadi Saya juga, Pak Bu, belum Lukas- paham. Oh, belum paham. Oke, saya ulangi. Jadi kan seperti yang terlihat pada gambar ini adalah yang dikerjakan oleh Bu Salma. Nah, tugas Bapak, Ibu, itu kan kemarin sudah saya bentuk kelompok. Oke, saya perlihatkan dulu kelompoknya. Nah, kan sudah saya bentuk kelompok. Di kelompok 1 hari ini kan Bu Salma, tadi buat soal atau pertanyaan itu 5 buah saja. Hanya 5. Kemudian jawabannya itu ditempatkan pada halaman yang berbeda agar nanti saat saya tampilkan itu jawabannya tidak terlihat. Itu. Kalau Bu Salma tadi itu tentang modul 2. Untuk presentasinya itu yang presentasi saya. Tetapi tugasnya yang tampil soal itu adalah menjelaskan kepada teman-temannya.
Jadi kalau misalnya temannya tidak paham dengan jawaban soal nomor 1, berarti tugasnya Bapak Ibu nanti menjelaskan ke teman-temannya. Gitu ya. Kemudian tadi yang belum paham kan Bu Lince dan Pak Lukas. Pak Lukas itu tugasnya adalah modul 5. Jadi Pak Lukas membuat soal 5 buah itu tentang modul 5. Modul 5 itu adalah simetri. Jadi Pak Lukas buat soal tentang simetri itu jumlahnya 5 disertai dengan jawabannya pada lembar yang berbeda. Jadi nanti setelah selesai itu di-scan pakai cam scanner atau aplikasi scan, kemudian dikirim ke saya. Itu ada 2 lembar. 1 lembar pertanyaan dan 1 lembar jawaban. Boleh dijadikan 1 PDF. Begitu. Bagaimana kalau Bu Lince kan kelompok 5. Itu yang dibahas adalah modul 6. Berarti membuat soal tentang pengukuran tentang pengukuran ya. Oke, membuat soal 5 buah. Bagaimana Bu Lince dan Pak Lukas? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah ya? Oke, itu saja. Iya, Bu. Terus tampilnya itu runtut ya, urut. Tampilnya urut. Kalau ini tadi kan yang tampil Bu Salma. Berarti minggu depan itu tanggal 18. Tanggal 18 Pak Sidik. Tanggal 25 Pak Antus. Tanggal 1 itu Pak Lukas 1 November. Kemudian tanggal 8 November itu Bu Lince dan Bu Angel. Jadi nanti modul 6 itu ada 10 soal. Bu Lince buat 5 sendiri, kemudian Bu Angel juga buat 5. Nanti kalau Bu Lince kurang paham, bisa tanya-tanya dengan Bu Angel. Tapi jangan tanya soalnya ya. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya, Iya, Bu. Bu Lydia tampil pada tanggal apa berarti? 15. Ya. Tadi 8 ya, saya terakhir ya. Bu Lydia tampil tanggal 15 November. Oke, Bu. Kemudian pertemuan terakhir itu tanggal 22 November. Yang tampil adalah Bu Hawatia membuat soal di modul 8 dan Bu Dorce membuat soal di modul 9. Sudah selesai. Begitu. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Tadi tentang titik, garis, dan sudut bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Iya, bisa, Bu. Oke. Kalau ada yang minta modul, saya sendiri tidak punya modul ya. Jadi KBKB-nya saya juga tidak terlalu hafal, jadinya tidak apa-apa. Kalau misalnya yang dibahas itu misalnya, saya yakin kalau itu tadi kan yang sama modulnya itu pembahasannya Bu Lince dengan Bu Angel. Nanti nggak apa-apa buat saja meskipun nanti soalnya hampir sama kan nanti angkanya beda. Kalau misalnya maksud saya Iya. kan buat Iya, Bu. soal Saya paham. kan soal saya kok hampir sama dengan
punyanya Bu Lince, nggak masalah, kan hampir sama. Pasti nanti Iya, iya. angka-angkanya berbeda. Kamu mengerjakan sendiri-sendiri. Paham, Bu. Oke, kemudian teman-teman lain yang mau tampil, yang belum membuat soal, tolong soalnya itu jangan diberitahukan ke teman-temannya. Misalnya yang tampil besok Bu Angel ya, kemudian Pak Sidik minta, Bu, berikan soalnya biar saya bisa jawab cepat, biar besok saya dapat bagus. Jangan dikasih. Jangan dikasih, karena itu nanti penilaiannya juga dari soalnya. Kualitas soal. Gitu. Gimana? Masih ada yang belum paham? Masih ada yang belum paham? Silakan bertanya. Sudah, Bu. Oke. Bu, pertanyaan satu, Bu. Jadi Ya. sebelum kita mengerjakan, jadi sebelum kita mengerjakan soal, Ibu terangkan dulu maksudnya yang Ya. kita mau kerjakan. Ya, Bu. Oke. Ya. Ya. Saya menjelaskan dulu materinya. Setelah itu, setelah tidak ada pertanyaan, sudah paham semua, baru saya akan menampilkan soalnya. Yang menampilkan nanti saya, Bu. Iya. Iya, ya. Oke, Bu, bisa, Bu. Oke. Sudah, sekarang saya akan menampilkan video ya. Video tentang titik, garis, sudut. Titik, garis, dan sudut. Ini mungkin akan terkendala suaranya ya, suaranya tidak terdengar. Bapak Ibu baca yang ada di video. Bentar, videonya saya buka dulu. Oke, perhatikan tentang titik, garis, dan kurva. Nah, ada titik, garis, garis, sudut, dan kurva. Ini jauhkan ya. Oke. Titik, garis, garis, sinar, garis, sudut, dan kurva. Oke, konsep-konsep ini selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Titik itu dasarnya ya, bisa didefinisikan. Ini contohnya, ujungnya aku, ujung jarum. Nah, ini biasanya dipakai pada peta. Pada peta itu ada titik, itu menyatakan daerahnya. Di situ misalnya ini daerahnya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini titik sebagai posisi satu titik itu tidak memiliki ukuran dan besaran, hanya menyatakan letak saja. Nah, itu penyebutannya adalah titik A. Yang satunya titik B.
Selanjutnya adalah garis. Garis itu adalah himpunan titik ya. Jadi isinya itu adalah titik-titik yang tidak ada celahnya. Ini biasanya garis itu biasanya dinama dengan menggunakan huruf kecil. Misalnya G kecil, punya garis G. Gitu. Nah, ini namanya adalah ruas garis AB. Ruas garis AB. Nah, antara titik A dengan B itu bisa diukur karena ada batasnya. Batasnya A dengan B. Sekarang ada tiga titik dalam satu garis. Nah, di sini coba kita pisahkan ya. Nah, ini namanya adalah sinar garis. Sinar garis AB dengan sinar garis AC. Biasanya tengahnya itu yang kosong itu dikasih titik-titik gitu. Selanjutnya adalah dot. Itu adalah gabungan dari dua sinar garis. Nah, yang ada di sini biasanya disebutkan dengan sudut A. Bisa juga dengan menyebutkan 3 hurufnya. Contohnya sudut BAC. Nah, itu BAC-nya tumpul yang pertama, kemudian yang berikutnya lancip, BAC siku-siku, dan BAC lurus. Kalau lurus berarti bentuknya 180. Oke, selanjutnya adalah kurva. Nah, kurva itu ada berbagai macam ya. Ada kurva tertutup, kemudian ada kurva terbuka, ada kurva sederhana. Nah, ini macam-macam dari kurva. Sudah selesai. Nah, bisa membedakan ya, mana garis, mana titik, mana sinar garis, kemudian sudut, dan mana yang dinamakan kurva. Bisa membedakan. Mungkin masih ada yang bingung? Masih ada yang bingung kah, Bapak Ibu? Ini Pak Antus ini kenapa ya namanya tetap tidak muncul? Ya, sudahlah. Mungkin ada 2 nomor deh. Saya ada dengar, Bu. Iya, saya dengar, tetapi tidak muncul namanya di Saya pun kurang people in tahu the ini. meeting. Tidak ada. Kemudian di gambarnya juga gitu, lainnya pakai nama gitu, Pak Antus nggak ada namanya. Ini kurang Di tahu nih. telepon saya ada, Bu. Mariantus Tua 850562481. Di telepon saya, di screen saya. Di lainnya ada yang tidak ada. Di tempat saya kok nggak ada. Saya tidak ada. Saya ada, Bu. Saya pun tidak. Berarti saya ada temannya. Saya takutnya saya sendiri nanti yang tidak bisa ini. Tidak saya blokir loh, Pak ya. Nggak ada pemblokiran di sini. Dikira diblokir kayak di WhatsApp. Saya kok
nggak bisa kirim pesan ke Ibu centang 1 terus? Itu. Tidak ada pemblokiran ya Pak Antus di sini, bukan macam BRI ya. Saya tidak menyebutkan itu. Tidak ada pemblokiran antara kita. Aduh. Bu, boleh saya minta Ya. ulang sekejap? Tadi Ulang yang mana? yang di bagian garis, yang ada 3 gambar itu, yang kumpulan garis akan menghasilkan bidang. Ada 3 gambar itu. Yang gambar ketiga yang saya tidak sempat kejar tadi. Yang video kan, Bu? Bukan. Yang Ibu kasih tentang titik, garis, geometri, sudut itu, di bagian garis ada 3 gambar kan Ibu kasih itu yang cermin apa? PowerPoint. Iya. PowerPoint Ibu. Ada 3 gambar di tajuk garis itu. Ini? Bukan? Bukan. Ini? Bukan. Lagi Bu. Lagi. Oke ini. Yang tadi. Oh, yang ini. Iya. Oke, apa yang Ibu tidak paham? Nama-nama untuk ketiga-tiga gambar ini, Bu. Itu kan yang nomor 1 itu sinar garis. Sinar garis. Yang kedua itu kan garis sejajar. Oke. Kemudian yang nomor 3 itu ruas garis saja. Ruas garis. Oke. Saya tidak sempat tadi, Bu, untuk tulis. Itu saja, Bu. Oh. Iya. Ini tuh Bu menembus benda. Jadi tadi kan yang seperti di video tadi itu kan dipisahkan. Awalnya kan lurus gitu. Kemudian dipisahkan. Titiknya kan awalnya A, tapi A-nya jadi terpecah menjadi 2. Nah, itu karena adanya ini bukan pantulan tetapi lurus mengenai benda bening. Berkaitan dengan IPA. Garis lurus yang mengenai benda bening. Yang mengenai benda bening. Ya. Oke. Mana lagi? Mungkin ada yang belum paham. Ya, kembali lagi Bu yang ditanyakan Ibu Angel itu. Oh ya, ini. Ya, yang di nomor 1 itu Bu, kenapa dibilang sinar garis? Bentar. Oke, jadi mengapa di situ kok disebut sinar garis? Sebenarnya itu adalah garis lurus yang kalau dilihat panjangnya itu tidak bisa kita hitung ya, panjangnya berapa itu nggak bisa terhitung karena itu adalah tak terhingga. Kemudian kenapa kok dinamakan sinaran garis? Karena itu nanti akan terpecah menjadi 2, menjadi sinar garis yang pertama dan sinar garis yang kedua. Mengapa itu? Jadinya nanti kalau sudah terpotong, itu tidak bentuk panah, tetapi ujung yang satu panah, ya, ujung yang satu itu titik. Panah dan titik. Satunya titik dan panah. Itu karena terpotong, Bu. Seperti ada kalau misalnya diluruskan atau diteruskan itu. Misalnya ada sinar ya, sinar datang lurus atau misalnya itu kita misalnya menaruh pen, ballpoint itu di air. Nah, itu kita masukkan di air, kemudian kan 2 itu sebenarnya itu kan satu garis, tetapi dalam satu garis itu seolah-olah terpotong. Terpotongnya itu di titik yang tengah. Anggap saja yang tengah itu adalah titik A. Titik A. Oh. Artinya terpancar, Bu ya? Bukan terpantul, tetapi diteruskan garisnya itu. Oh, oke. Bukan pantulan ya, Bu ya. Oke, Bu, oke. Oke, jadi bidang
bidangnya berbeda atau ada bidang yang memisahkan. Misalnya kalau dari itu tadi kan udara dengan air, dari gas menjadi cair. Cair ya. Bidang cair, ya. Oh. Ya paham sudah, Bu. Oke. Selanjutnya mungkin masih ada yang bingung, belum paham. Silakan ditanyakan, masih ada waktu. Oke, Bu Dorce gimana? Paham? Paham sedikit, Bu. Loh, sedikit pahamnya. Jangan sedikit, Bu. Pahamnya banyak. Bingung lihatnya. Apa, Bu? Bingung apanya? Yang bagian apa? Kalau bagian-bagian garis ke sudut tuh saya bingung. Saya langsung tidak tahu, Bu. Tapi kalau dalam soal itu enggak terlalu kok, Bu. Enggak terlalu yang keluar gitu kalau dalam soal SD. Ini hanya untuk memperkenalkan. Ini yang nomor 2 itu apa tadi, garis lurus kah, Bu? Sejajar. Oh, garis sejajar. Jadi yang garis sejajar tuh B, yang B itu. Garis G dengan garis H. Oh, GH. Jadi garis G sejajar dengan garis H. Oh. Nanti kalau ditarik, dipanjangkan gitu ya, Bu ya. Itu kan misalnya 1 meter, dijadikan 20 meter. Itu nggak akan bertemu dua garis itu. Oke. Dua garis itu tidak akan bertemu, jadi namanya adalah garis sejajar dan arahnya sama. Jaraknya antara G dan H itu tidak berubah. Kalau misalnya 5 meter, jaraknya ya sampai ujung, misalnya dipanjangkan lagi 20 meter, ya jaraknya tetap 50 meter antara garis G dengan H. Oh, berarti kurang lebih dengan yang nomor 1 itu garis, ya sinar garis, berarti dia tidak akan putus atau gimana itu, Bu? Kalau itu nanti tidak mengenai benda, misalnya itu hanya di benda, di udara aja ya, di gas, benda gas, di udara aja ya akan tetap menjadi garis sejajar. Tetapi nanti kalau misalnya bertemu dengan benda lain, entah benda padat, kayak kaca, ketemu kaca, ya jadinya jadi sinar garis. Oh iya. Kalau bidangnya sudah berbeda, itu nanti akan berganti nama. Tapi tetap masih garis sejajar. Kalau yang nomor 1 itu kenapa kok nggak dinamakan garis sejajar? Ya karena jumlahnya hanya 1 garisnya. Kalau garisnya, kan syaratnya sejajar itu lebih dari 1. Gitu. Bu, saya Bu. Ya, silakan Pak. Tadi sebelumnya kita belajar IPA, keluar sedikit dulu Bu. Pertanyaan pantus, apa tujuan kita belajar tentang bla 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 ini, dan jawaban Ibu, ini kita belajar begini sampai SMP, SMA kita belajar ini sampai kuliah seterusnya. Nah, pertanyaan saya Bu, ini tujuan pembelajaran ini seperti apa ya Bu? Pelajaran titik garis kah? Iya. Biar Bapak tahu. Nanti Bapak membaca peta, membaca peta nggak tahu. Coba saya mau jalan-jalan ke Afrika. Kemudian di situ ada titik. Yang menyatakan itu adalah nama provinsinya, nama kotanya.
Iya kan, Pak? Ya, Kemudian Bu. di situ ada garis kontur yang menyatakan bahwa ketinggian kira-kira kalau Bapak berada di jalur yang warnanya hijau, itu bagaimana? Bagaimana kalau nanti warnanya berganti kuning? Bagaimana kalau warnanya berganti putih? Putih itu berarti udah kedinginan Bapak nanti kalau misalnya membaca peta. Banyak sebenarnya, Pak. Kalau dalam misalnya ini ya, garis, sudut, ini dikaitkan dengan seni budaya. Bapak kalau misalnya menggambar, misalnya menggambar kursi, itu kan harus ada garis-garisnya, harus ada sudutnya. Kalau enggak nanti bentuknya tidak jadi lemari atau tidak jadi meja. Terutama di Gimana? gambaran arsitek ya, Bu ya. Iya, kalau arsitek itu titik komanya itu harus benar. Iya. Panjangnya berapa harus benar. Semua pakai titik garis kalau arsitek itu. Gitu. Sebenarnya ini masuk di jurusan apapun. Matematika itu katanya gini, Bu, kok belajar matematika nggak digunakan? Digunakan sebenarnya dalam sehari-hari, cuma kita tidak sadar. Bahkan menghitung uang itu udah matematika. Kemudian masuk ekonomi juga. Mungkin yang Selanjutnya, tidak dipakai itu algebra, Bu. Algebra tuh ada guna kah, Bu? apa aljabar? Ya, ada guna kah tuh, Bu, dalam sehari-hari? Semuanya itu sebenarnya digunakan, Bu. Yang aljabar yang bagian apa? Yang semuanya lah, Bu. Digunakan, Bu. Oke. Semuanya itu digunakan sebenarnya, cuma pada bidang masing-masing. Kalau misalnya ini, kos, sin, kostan, ya. Bu, saya buat apa belajar sin kostan? Itu digunakan dalam ini, mekanik, teknik. Coba kalau bidang permesinan. Sebenarnya semua ada gunanya, Bu Angel. Iya. Iya, Bu. Matematika itu ilmu kehidupan itu, Bu. Iya. Ilmu untuk hidup, kita berhidup dengan matematika itu berpikir lebih rasional. Jangan kira duit saja, Pak. Tapi yang dekat emang duit loh ya. Iya, paling dekat. Itulah, Hitung sebenarnya duit itu, semuanya itu Ibu Angel, biasanya dia sering digunakan tuh hitung duit negara itu. Ya, untuk hitung-hitung duit insentif. Nah, macam insentif inilah hitung berapa yuk. Nah, iya, nanti Ibu 4 dikali 3 dikali 100. Ayo, kalau Ibu nggak tahu ini, ya nanti diberi 100 ringgit pun oke. Iya. Itulah Jadi yang dalam banyak-banyak pelajaran yang saya sudah tempuhi, itulah yang aljabar tuh yang saya belum tahu apa gunanya selama saya hidup ini. Baru saya tahu lah itu untuk mekanik. iya, Kalau banyak. 5 juta Bahkan kita untuk tahu, oh membuat ini 100 ringgit nih. Ini Belajar termasuk dalam pembangunan rumah itu kan teknik sipil ya. Itu pun Iya. fisika loh isinya. Jadi biar tahu nanti kalau misalnya ini rumahnya agak miring, nanti resikonya kalau miring gini. Kemudian kapasitas Jatuhnya yang kemana? digunakan perbandingan semen dengan pasirnya harus seberapa. Kalau tidak pas nanti bisa jadi mudah keropos. Kemudian mudah apa itu bentet tuh apa namanya ya? Namanya rumah yang retak. Nah, Mudah retak, ini. Bu. Iya, mudah retak takutnya. Retak, Jadi semuanya itu miring. ada kapasitasnya masing-masing. Ya, apalagi Bu, bidang matematika mungkin yang ya.
Belajar matematika juga harus ikhlas kan, Bu? Belajar ikhlas. Iya, harus ikhlas. Jawabannya Bapak salah ya. Oh iya, memang saya memang salah tadi jawabnya gini. Ya udah sabar. Oh, ada sabarnya juga, Pak. Berkaitan. Tapi kalau ikhlas itu ada rumusnya harus diselesaikan. Yang diselesaikan masalahnya, jangan Masalah rumus, ikhlasnya. kalau ada masalah tentang keikhlasan, ada rumus penyelesaiannya, Pak. Itu dipelajari dalam matematika, Pak Sidik. Bingung ya, Pak Sidik. Ibu Angel, ada rumusnya bilang pantas, Ibu Angel. Ikhlas. Iya, ada, Pak. Ya, itu kalau rumus ikhlas belum ada rumusnya, Pak. Intinya, Belum ketemu. ikhlas itu rumusnya jangan sampai penyelesaian itu dengan kata minta maaf. Itu rumusnya. Oh, berarti harus berjuang lah, harus lebih giat lagi belajar, memahami. Masih ada rumusnya itu. Kalau belum dapat jawaban penyelesaiannya harus selesaikan lagi. Jadi jangan Ya, ikhlas. harus cari tahu lah jawabannya, bagaimana cara menjawabnya supaya lain kali tidak salah lagi. Garis saja banyak. Iya, Banyak betul. Salah. Lain kali tidak Ini terulang Salah, lagi. minta maaf. Ikhlas. Supaya lain kali jangan minta maaf lagi. Begitu Pak maksudnya tuh. Ya, kalau Ya, Pak. tapi bagaimana kalau tiap-tiap kali salah minta maaf terus? Itu sengaja itu. Ya. Berarti tiada usaha dia. Bapak Ibu ada mata kuliah praktek? Tiada, Pak, Bu. Mungkin Tidak belum, ada. Bu. Di semester berikutnya mungkin. Kalau praktek berarti itu siap-siap tuh. Siap-siap misalnya 9 modul ya 9-9-nya praktek.